Pemerintah memastikan akan tetap mengimpor sejumlah komoditas pangan utama di tahun ini. Hal ini dilakukan menyusul tingginya kebutuhan pangan di dalam negeri dan terbatasnya produksi pangan nasional yang menyebabkan Indonesia mau tidak mau bergantung pada produk luar negeri. Indonesia sepertinya masih belum bisa lepas dari ketergantungan impor pangan. Tahun ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan sejumlah bahan pokok seperti jagung, beras, sapi, kedelai, dan gula masih harus diimpor. Darmin pun mengakui komoditas yang paling diperhatikan saat ini adalah beras, mengantisipasi dampak El Nino yang menyebabkan pergeseran musim tanam. Ada penundaan musim tanam terakhir yang Oktober November itu, ya, lebih kurang sebulan atau lebih sedikit dari sebulan. Beras yang diimpor beberapa bulan lalu, ya, kan Anda pernah dengar kan waktu itu ada impor beras tapi tidak disalurkan ke pasar karena hanya dipakai untuk berjaga-jaga kalau sampai produksinya tidak mampu menutup kebutuhan. Ekonom Anggito Abimanyu pun setuju dengan keputusan pemerintah untuk membuka keran impor pangan. Namun Anggito juga melihat kualitas serta penanganan produksi dalam negeri masih perlu perbaikan. Perlu menyatakan impor dulu, tetapi pokoknya yang penting adalah dalam situasi di mana beras itu kurang, harus diupayakan. Apakah dengan produksi, apakah dengan intervensi dari Bulog, apakah kita melakukan impor dari luar negeri. Jadi saya kira opsi itu harus dibuka supaya harga beras itu stabil. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, diperkirakan pada kuartal 1 2016, pemerintah akan mengimpor 600.000 ton jagung, 238.000 ton daging sapi potong, 600.000 ekor sapi hidup jenis bakalan, dan 2,9 juta ton gula kristal putih. Sementara hingga saat ini pemerintah masih menghitung tambahan impor beras selain yang telah disepakati di bulan September 2015 sebesar 1,5 juta ton. Dari Jakarta,